A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa ya Rabb Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wal hikmata wa naqala bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita berada di hari Jumat kembali ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bi 'ilmika wa khatta bi qalamuka wa ahsana kitabuka wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat tidak saja kita, tapi juga seluruh ahli keturunan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita sangat bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui apa yang sangat dicintai Nabi, apa yang sangat tidak disukai Nabi. Kita harus mengetahui. Salah satunya adalah yang sangat dicintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan dirindu dan didoakan oleh Nabi kita. Siapakah mereka? Mereka yang tidak melihat Nabi, tetapi mengimani perkataan Nabi. Itulah orang-orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini adalah hamba-hamba Allah yang kita berdoa kepada Allah. Kita merindukan Rasulullah dan Rasulullah pun merindukan kita. Salah satu amalannya adalah bahwa kita begitu sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Amalannya adalah memperbanyak berselawat, mengimani apa yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini ketika kita belajar, ini adalah bahagian dari amalan yang sangat disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebaik-baik kita adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Nah, tentunya kita tidak bisa mengajar kalau kita tidak belajar. Tapi posisi belajar semua orang bisa. Posisi belajar semua kita bisa, dan belajar itu adalah bahagian dari cara Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Pada pertemuan yang lalu di hari Jumat kita telah melaksanakan satu muhasabah sholat. Yang muhasabah sholat itu adalah bagaimana kita menghitung-hitung sholat kita kira-kira shallu ra'aitumuni usalli atau tidak. Karena orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang akan selamat daripada neraka jahanamnya Allah. Nah, kepada hari ini kita akan bahas tentang surah yang kita baca pada sadi pertama kemarin, yaitu surah Al-A'la. Ya. Surah Al-A'la adalah surah yang paling disukai Rasulullah. Surah Al-A'la adalah surah yang paling sering dibaca Rasulullah. Kapan dibaca Nabi? Yaitu salah satunya adalah ketika sholat Jumat. Jadi kalau di sholat Jumat Ibu, kita sering mendengar imam membaca surah Al-A'la. Surah Al-A'la itu adalah surah ke-87. Surah ke-7, tapi turunnya wahyu yang ke-7. Tapi kalau dalam surah itu ke-87. Jadi setelah At-Ta'wir, maka surah ke-7 itulah surah daripada Al-A'la. Tapi dalam susunan Al-Quran, maka itu surah ke-87. Jadi pada hari Jumat
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sering membaca surah Al-A'la karena mengingatkan bahwa siapa-siapa yang suka mensucikan dirinya, ya siapa-siapa yang membersihkan diri. Kemudian kapan lagi? Itu ketika sholat Idul Fitri. Makanya kalau sholat Idul Fitri kita lihat imam-imam kan membaca surah Sabbihis, membaca surah Al-A'la. Kemudian kapan lagi? Di sholat Idul Adha. Dan sangat bagus juga jika kita baca di sholat subuh untuk mengawali hari-hari kita, ya, mengawali hari-hari kita. Kita akan bahas ayat ini terkait dengan apa? Karena surah ini sangat disukai Nabi dan kita pun berharap kita menyukainya. Salah satu menyukai ayat ini adalah membawanya di dalam sholat. Ya, salah satu caranya membawanya di dalam sholat. Makanya kemarin ketika kita muhasabah sholat, kita masukkan surah Al-A'la sebagai salah satu surah pada rakaat pertama. Asbabun nuzul daripada surah ini adalah ketika Rasulullah di awal-awal turunnya Al-Quran, yang pertama adalah Iqra, ya kan? Jadi kalau kita lihat Nabi kita mengulang-ulang terus bacaan itu khawatir akan lupa. Khawatir akan lupa. Maka asbabun nuzul ayat ini nanti akan kita lihat pada ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa. Wahai Muhammad, janganlah engkau takut, engkau tidak akan dilupakan lagi dengan ayat yang telah kami turunkan kepadamu. Dan ini pun sangat bagus Ibu kalau kita dalam belajar, ya, dalam menghafal, kan kita banyak menghafal doa. Ini sangat bagus, ini kita lafalkan, kita zikirkan. Sanuqri'uka fala tansa. Dan sesungguhnya Allah tidak akan melupakan kita lagi ketika telah mengingat. Tapi ayat ini asbabun nuzulnya adalah mengenai jaminan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh ayat yang telah Allah turunkan kepada Nabi tidak akan pernah lupa lagi. Inilah mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di ayat lain dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau engkau bertakwa, maka Allah mencurahkan ilmu itu kepadamu. Jadi salah satu orang cerdas, kita katakan orang yang cepat daya ingat, daya hafalnya. Salah satunya adalah orang saleh. Makanya kalau anak kita mau cerdas harus saleh. Karena kesalehan itu menancap ya. Ya kan? Karena ilmu itu adalah dari yang maha suci. Ilmu itu dari yang maha suci, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang mensucikan dirinya secara otomatis yang baik-baik itu masuk, yang buruk-buruk akan keluar. Dan ilmu itu gak akan masuk kalau bercampur dengan keburukan-keburukan. Nah, makanya kita lihat ini adalah ayat ini jaminan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah lupa satu titik pun dari isi kandungan Quran. Dan ini pun Allah anugerahkan kepada orang-orang terpilih. Ya, kepada orang-orang terpilih. Makanya nanti di antara sekian banyak manusia, ya, ada di antara mereka yang sangat mudah menghafal Al-Quran, sangat mudah untuk memahami Al-Quran. Makanya kita ketika kita berteman, bersahabat, ada orang-orang yang begitu sangat bisa mensyarahkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, kita juga harus memuliakannya dengan kemuliaan Allah beri kepadanya. Jadi jaminan kepada Rasulullah dan jaminan kepada umat-umat Nabi yang mencintai Rasulullah. Nah, makanya kita berharap ayat ini adalah ayat disukai Nabi dan mudah-mudahan kita juga menyukainya. Marilah kita hafalkan sebaris, dua baris dan kita bawa dalam sholat-sholat kita. Ya, kita bawa dalam ibadah sholat kita, baik ibadah sholat fardu maupun ibadah sholat sunat kita. Nah, kita lihat, kita akan tadabburkan sedikit terkait dengan ayat ini agar kita juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surat ini mengisahkan atau menceritakan tentang mensucikan zat Allah, bertasbih. Ayatnya dibuka dengan sabbihis. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, maha suci Allah yang maha tinggi. Maha tinggi maksudnya adalah apapun yang kita lihat di alam ini yang begitu baik, begitu bagus, begitu cantik, begitu menjulang, itu menunjukkan ada yang menciptakannya. Jadi kita jangan sampai terbatas hanya kepada makhluk yang Allah ciptakan. Sebahagian manusia ketika melihat orang pintar, dia salur kepada orang pintar.
Padahal dia pintar itu ada yang memberikan dia pintar, gitu kan? Ketika ada gedung ini, ketika ada tempat ini, ada tukangnya. Gak mungkin dia kucur-kucur upaya pun langsung ada, ya kan? Makanya kalau kita tengok orang cantik, dia cantik, Allah jamil, Allah jamal, Allah juga sangat indah. Harus ingat kepada Tuhanmu. Apapun yang kita lihat, sangat cantik, sangat besar, sangat kaya, sangat pandai, sangat apa lagi? Kan? Sangat apa lagi? Ya kan, sangat agung, luar biasa. Misalnya ibu pergi ke satu kota, ya Allah, Masya Allah indahnya gitu kan. Itu tidak ada apa-apanya. Makanya subhanallah, Maha suci Allah. Maha suci Allah. Nah, ciri-ciri ahli surga, bibirnya enggak lekang dari bertasbih. Dan tasbih ini menyemangati kita bahwa seluruh amal-amal yang ada di bumi, yang ada di dunia itu akan lenyap kecuali tasbih. Jadi kalau sholat nanti surga nggak ada sholat lagi. Sedekah di surga ada nggak lagi? Nggak ada lagi. Puasa nggak ada lagi. Berzikir, haji lebih lagi nggak ada lagi. Haji nggak ada, sholat nggak ada, puasa nggak ada, zakat tidak ada, ya kan? Bersabar tidak lagi. Apa yang perlu disabari di surga? Nggak ada lagi. Tetapi tasbih subhanallah tetap adalah menjadi amal yang kekal. Makanya ciri-ciri ahli surga di dunia, lisannya basah dengan zikir subhanallah. Jadi katakan sampai bahwa berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah itu ringan di lisan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Makanya seringan-ringan amalan itu zikir. Kalau yang ringan saja tidak bisa dikerjakan, jangan harap yang besar berjihad mau dikerjakan. Sampai dikatakan jika engkau bertasbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadamu, akan membersihkan dirimu. Tetapi jika engkau jauh dari tasbih, apa yang terjadi? Maka akan ada sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bisa ada majelis ibu, kalau di situ ada majelis bertasbih, maka otomatis dia tidak akan gibah, dia tidak akan fitnah, dia tidak akan namimah, dia tidak akan adu domba, dia tidak akan berselisih, dia tidak akan bertengkar. Kalau di situ banyak bertasbih, tapi kalau tidak bertasbih, otomatis yang berlawanan inilah yang terjadi pada tempat. Nah kalau pada diri gitu juga, jika diri manusia banyak bertasbih, otomatis secara kita katakan ayat ini dikatakan apa? Maka dirinya akan keluar semua keburukan-keburukan pada diri. Tapi kalau kurang tasbih, maka keburukan akan masuk kembali pada diri. Maka dalam hidup kalau kita lihat surah Al-A'la ini adalah menyemangati kita untuk kita mengetahui bahwasanya diri kita kalau kita kuat bertasbih adalah bahagian daripada timbangan yang berat nanti di yaumil akhir. Karena apa? Ini terkait tasbih di dalam sholat dan tasbih di luar sholat. Kalau sholat hanya 5 waktu kan? Itu pun yang wajib yang 5 waktu. Lebih banyak yang sunatnya lagi. Maka kalau kita bertasbih otomatis 17 rakaat kalikan 3 itu pun bacaannya tidak wajib. Hanya rukuknya, sujudnya. Tetapi bacaannya tidak menjadi kewajiban. Makanya kalau kita padakan di dalam sholat, apalagi dipadakan hanya sholat wajib saja, itu sedikit sekali. Tapi kalau kita padakan bahwa bertasbih kepada Allah dalam semua keadaan, wasabbihuhu bukratan wa asila, maka bertasbihlah engkau pagi dan sore. Jadi ada yang mengatakan pagi sampai sore, ada yang mengatakan pagi dan sore. Artinya apa? Tidak ada waktu lain. Pagi sore semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tasbih ini apa maknanya? Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah zat Tuhanmu. Jadi ayat ini tentang mensucikan zat Allah. Allah tidak boleh disamakan dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau Allah melihat, kita melihat, tapi melihatnya kita berbeda dengan melihatnya Allah. Makanya bahasa kita dalam kudrah dan iradahnya Allah, dalam kehendaknya Allah, ya, dalam kemauannya Allah. Kita nggak tahu. Nah, makanya kita mengatakan maha suci engkau ya Allah.
Jadi kalau kita lihat Ibu bahwa di dalam Al-Quran ini ketika dikatakan bahwa sucikanlah zat Tuhanmu, sucikanlah nama zat Tuhanmu, maka ini adalah menjadi satu kewajiban. Tapi nanti ada kewajiban dalam ibadah, ada kewajiban di luar daripada sholat itu sendiri. Nah kita lihat apa maknanya. Yang pertama para mufassir mengatakan adalah ini menetapkan zat Allah yang Maha Esa, menetapkan zat Allah yang Maha Kuasa. Jadi apabila kita melihat di dalam dunia ini ada satu kekuasaan, maka Maha Suci Allah, Allah lebih kuasa daripada itu. Kalau ibu lihat misalnya, kayaknya nggak mungkin ya, tapi kok begitu ya? Ada. Kayaknya si Polan menang, kok si Polan yang menang? Ada kan? Hitungannya banyak, tapi kok menang yang ini? Nah Allah lebih kuasa dari itu. Jangan lupa kita. Jangan lupa, makanya ini sabihis. Sekecil apapun perbuatan curang seseorang itu dihitung oleh Allah dan nanti dinampakkan di yaumil akhir. Ya kan Bu? Sekecil apapun kecurangan, sekecil apapun. Ya, seluruh bagaimanapun pemimpin, seluruh bagaimanapun kita, maka Maha Suci Allah, Allah lebih lurus daripada itu. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Ikan hidup kita ini kan ada yang kadang ada aniaya, ya kan? Aniaya, kayaknya kok begini, tapi kok begitu. Kayaknya saya menang, kok sekolah yang menang, gitu kan? Saya jualan kok dia yang laku, jangan begitu ya. Oh dia pakai ini, dia pakai ini. Nah itu jangan sampai sebatas itu menunjukkan Allah lebih kuasa daripada itu. Ini menyemangati kita untuk optimis, jangan terbalik pula. Kalau kayak gitu nggak mau lah aku usaha, kayak itu nggak mau lah aku bekerja, kayak itu nggak mau lah aku berkompetisi. Nggak begitu dia. Maka dikatakan segala sesuatunya sudah qadarullah. Sudah dalam keputusan Allah, hanya saja orang berbuat baik akan ditimpa dengan kebaikannya, orang berbuat curang akan ditimpa dengan kecurangannya. Ada siksa dunia, ada siksa akhirat, ada neraka, ada surga. Makanya ketika Allah menciptakan neraka, bagaimana manusia tidak masuk dalam neraka itu? Allah menciptakan surga agar semua kamu masuk ke dalam surga ini. Nah, jadi ketika kita mensucikan zat Allah bahwa Allah sangat kuasa atas segala sesuatu, dan yang ketiga Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la adalah kuasanya Allah memberi wahyu kepada apa? Kepada para nabi dan para rasul. Makanya Rasulullah pun, Nabi Muhammad nggak mengetahui sebelumnya ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ya kan? Kapan Rasulullah mengetahui? Ya ketika turunnya wahyu, gitu kan? Kita tahu nggak ada Nabi Muhammad di Madinah? Mana kita tahu? Kita mengaji, dikasih tahu guru mengaji. Lalu kita buktikan diberi rezeki oleh Allah, maka sampailah ke kita kota Madinah Al-Munawwarah. Oh ini rupanya. Jadi saya pernah ibu ketika pergi berumrah, ada seorang ibu bertanya kepada saya, "Ustaznya, berarti betul adanya Muhammad ya?" Dia sampai di Madinah Bu, ketika melihat itu di Raudah ada makam tuh, dia bilang, "Ustaznya, berarti betul ada Nabi Muhammad. Dia pernah hidup ini tempatnya." Karena kan ngaji-ngaji seperti nantilah alam akhirat nanti. Kayak gitu kan? Ternyata sampai ke sana itu betul. Oh memang ada sejarah itu, ada titik koordinatnya di sini. Rasulullah berhijrah di sini, Rasulullah dimakamkan di sini, dikebumikan dibagi 10.000 manusia di situ. Ya kan? Ada anak Rasulullah di situ, ada istri Rasulullah di situ. Itu memang benar. Makanya dilihat dengan mata kepala sejarah. Tetapi di ayat ini memang kebenaran juga. Makanya bisa dibuktikan dan bisa dijelaskan. Jadi Islam itu bukan dongeng. Dan kalaupun nanti kita mendidik dan membesarkan anak, hari ini udah dirubah, jangan lagi pakai dongeng-dongeng. Pakai saja kisah-kisah nyata. Maka anak itu akan mengimajinasi dirinya untuk bagaimana pergi ke tempat itu. Kalau kita bilang, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, dalam Quran itu namanya surah Al-Kahfi. Ada 3 pemuda yang masuk ke dalam gua. Nanti jika kamu besar, kamu bisa cari gua itu. Dia anak kecil tuh kalau udah sampai di kepala dia kan, di mana dia, di mana. Tapi kalau dongeng, jangan dahulu kala ada seekor ini, dia begini, maka dia, ya, di mana itu? Udah zaman dahulu kala, jangan banyak tanya. Ya kan? Makanya dongeng itu tidak memberi inspirasi kepada anak, karena anak sekarang udah tambah
cerdas. Mana titik koordinatnya? Di mana dua kaki? Sampai seperti itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-A'la ini ingin mengatakan kepada kita semua menurut para mufassir adalah Allah, maha sucinya Allah untuk menampakkan zatnya, untuk mengetahui manusia tentang zatnya, maka Allah mengirimkan wahyu melalui para nabi dan rasul. Makanya kita mengimani para nabi dan rasul kan? 25 nabi dan rasul. Yang di awal Nabi Adam diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, seluruh nabi dan rasul itu yang paling unik adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bisa mengetahui semuanya dari dunia sampai alam akhirat. Makanya hari ini terbantahkan orang-orang cerdas, orang pintar, kita katakan bersekolah bertahun-tahun baru mendapatkan profesornya. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ketinggian ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang dia tidak bersekolah, tapi bukan berarti kita tidak boleh sekolah. Ini menunjukkan ketinggian ilmu Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang pintar tidak mengalami kesombongan karena ilmu itu tinggi sekali. Nah, Sabih di sini adalah maha suci Allah yang menurunkan para nabi dan rasul untuk menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu tauhid. Maka dikatakan agama kita adalah agama yang hanif. Dari dulu agama yang hanif, agama yang benar, agama yang lurus, yang rohnya itu tetap satu, Allah. Sejak dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Kenapa kita kemarin ketika ba'da subuh, saya katakan bahwa ketika ba'da subuh bagaimana mentauhidkan Allah dari subuh? Mentauhidkan Allah dari subuh, kita ba'da subuh belum bergerak kaki kita dari fil alamina innaka hamidum majid, maka itu harus mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billah. Ada yang mengatakan disebutkan 10 kali, mengatakan 11 kali. Jadi itu belum bergerak Ibu, kalau kita ikut sunnahnya. Kaki kita masih di tahiyat akhir itu, masih kukunya masih di belakang begini, ya kan? Menghadap ke kiblat, kita katakan. Kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kapan kita baca? Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Jadi 10 pagi, 10 sore, atau 11 di pagi hari, 11 di sore hari. Untuk apa? Mensucikan zat Allah. Karena harus melalui lisan dulu. Setelah lisan kita benarkan dalam kalbu kita, baru nanti aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam kenyataan kehidupan kita mendapatkan bukan yang enak-enak saja, tapi ada yang kurang enak, maka kita imani juga yang gak enak. Makanya percaya kepada takdir Allah itu adalah iman yang bukan hal yang mudah. Percaya kepada takdir Allah. Kita berusaha, al-insan ditakdir, wallahu ditakdir. Manusia merencanakan sesuatu, tapi Allah menakdirkan sesuatu. Kita kepingin anak laki-laki yang lahir anak perempuan. Macam mana kita senang dengan lahirnya anak perempuan? Ya kan Bu? Kan seperti itu. Kita maunya hujan, ternyata terik matahari panas. Kita kembali misalnya. Kita maunya apa? Janganlah hujan gitu. Ya kan, jangan hujan. Tapi kalau tukang bakso maunya hujan. Ya, banyak laku kan? Itu hukum keadilan Allah. Jadi maha suci Allah. Ini kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Makanya tiap pagi kadang subuh kita baca, hari Jumat itu kita baca, ya kan? Kita kan tidak sholat Jumat ke masjid, itu kita baca di rumah. Untuk apa? Kita ulang untuk dapat derajat yang mulia di hadapan Allah. Jadi yang pertama tadi adalah surat ini tentang pensucian zat Allah. Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, kemudian yang kedua adalah menetapkan keesaan Allah, keagungan, kemuliaan Allah. Bahwa Allah tidak bersepakat dengan siapapun menciptakan alam ini, dengan kehendak Allah sendiri. Kemudian yang ketiga, maha suci Allah untuk mengetahui keberadaan Allah, maka Allah mengirimkan para nabi, para rasul agar kita mengetahui, dan nabi dan rasul yang menjelaskan siapa Allah. Sehingga semua kita tidak melenceng dan semua kita tidak disesatkan. Makanya Allah itu adalah inna rabbi ala siratal mustaqim. Allah itu adalah zat yang paling lurus, yang paling seimbang menciptakan alam ini.
Jadi nggak ada yang bengkok, semuanya sempurna. Nah kita lihat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Apa makna alladzi khalaqa fasawwa? Bahwasanya Allah yang menciptakan lalu Allah menyempurnakan ciptaannya. Lalu orang bertanya, kan ada orang cacat? Bisa bukan itu makna dangkal. Allah apabila menciptakan makhluk itu sudah sempurna bagi yang ingin mendapat hidayah dari Allah. Contoh, ketika Allah menciptakan orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dalam kehidupannya ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa berenang. Yang punya tangan, punya kaki nggak bisa berenang. Ada nggak? Artinya apa ini? Alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan makhluk itu sekaligus dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu dalam kuasanya Allah, bukan maunya dia. Makanya kita lihat seseorang, apa ada orang yang buta, tapi dari butanya justru dia bisa hafal Quran. Ada yang melek, kita nih melek semua, ya kan? Bisa, tapi kok si buta yang mau hafal Quran? Nah ketika Allah ciptakan kelemahan itu, tapi Allah menciptakan kesempurnaannya. Dari kurangnya itulah dia bisa mandiri. Dari kurangnya itu. Kalau saya lihat Bu dalam kehidupan, contohnya ada orang bergaji misalnya 2 juta rupiah, anaknya 5. Dari 2 juta itu dia bisa menghidupi anaknya, bisa menyekolahkan anaknya. Ada. Tapi ketika diciptakan itu untuk yang si B itu ya 20 juta. Jangankan menyekolahkan anaknya, untuk bajunya pun nggak cukup. Ya kan? Ini dari mana ya? Ini kalau kita pandang dari apa yang Allah berikan, ini akan mendapat hikmah yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, sekaligus Allah menciptakan dia bisa mengurus dirinya sendiri. Itu luar biasa. Makanya kita tidak bisa menjadi orang lain. Kita menjadi diri kita sendiri. Jangan kita lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Kapasitasnya itu diri kita sendiri. Kalau kita sudah dijadikan seperti ini, maka jalan keluarnya masih ada. Itu takaran-takarannya. Jadi kadar-kadarnya. Maka dikatakan di sini, walladzi qaddara fahada. Apa Bu? Walladzi qaddara fahada. Itu yang saya katakan tadi. Kita sudah ada kadar-kadarnya. Takdir masing-masing. Takdir masing-masing. Dari takdir itu engkau dapat hidayah. Misalnya Bu, takdir kita dapat suami pemarah. Misalnya dapat suami, ibu orangnya sabar marah. Dapat suami yang cepat marah. Itu apa menunjukkan? Karena memang cuma dia yang sanggup sama pemarahnya. Ya kan? Kalau pemarah dikawin mau pemarah lagi, udahlah, bertengkar terus tiap hari. Ya kan? Itu kadarnya. Itulah memang pasangannya. Seperti kita memasukkan jari kita. Nah, ini jari kita ini. Jari kita ini cantik kali pun nggak cocok sama jari Bu Siti. Bagus sekali jari Bu Siti, jari saya. Tapi cocok yang kiri makanan kita. Ini kadar. Untuk apa? Hidayah, bukan yang lain. Bahwa ini sudah dalam kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari tubuh kita ini kita sama semua. Contoh hidung kita ke bawah. Coba kalau lubangnya ke atas. Kalau hujan harus kita tutup kan? Ya kan? Tapi lubangnya ke bawah. Itu semuanya ada manfaat sampai ke bulu-bulu hidung. Bulu-bulu hidung itu Allah ciptakan untuk menyaring pernapasan-pernapasan kita dan kotoran-kotoran yang masuk. Tetapi kata Allah itu untuk hidayah, petunjuk bahwa sehalus itu pun itu adalah dalam kuasanya Allah. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada. Jadi bukan untuk kita pandang-pandang. Kalau kita korek-korek bulu hidung bukan hanya untuk kita korek-korek begini. Ini ada manfaatnya ini. Ya ada manfaatnya. Ke bulu mata kita, kaki kita, segala macam, jari kita, ada yang panjang, ada yang pendek. Coba kau rata semua. Jadi walladzi qaddara fahada. Kadar-kadarnya, semua yang telah ada ukuran-ukurannya itu agar kamu dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan ini sangat sempurna dan sangat seimbang. Contoh orang bule itu kulitnya putih, rambutnya pirang.
Kata kita orang Aceh, kulitnya hitam, mau rambut pirang seperti kulit. Nggak masuk kan? Kan nggak masuk. Mereka sudah Allah ciptakan begitu. Kita kulitnya agak-agak remang-remang sedikit, kemudian rambut kita hitam luar biasa. Itu udah sempurna. Kata kita, oh seperti kulit, buat yang pirang-pirang nih. Makanya waktu dilihat udah nggak cantik lagi. Ya kan Bu? Kan kita ingin seperti bule ingin seperti kita. Makanya ada rambut kita yang keriting-keriting diluruskan. Yang rambut lurus dikeritingkan. Saya ingat dulu ketika masih SMA, sama banyak teman-teman rambutnya dikeritingkan karena nengok Cina. Cina itu semua dikeritingkan. Tapi Cina yang dari sana dulu kan rambut mereka kan lurus. Mereka keritingkan, datang kita yang kulitnya hitam kok keriting juga. Ya kan Bu? Sampai anak-anak kecil mengambil bahan-bahan dari daun pohon apa? Pohon bukan daun ubi. Daun ubi itu dibelah batang yang merah itu, yang sebelum daunnya itu dibelah. Nanti dilipat-lipat nih. Nah, dilipat-lipat. Nanti tunggu 2 jam atau 3 jam dia lepas. Nah, ini kalau pipi mungkin tahu ya. Sini nanti waktu ini lepas jadi keriting-keriting. Ah, tapi tidak permanen. Barang berapa menit dia sudah hilang. Nah, padahal Allah menciptakan keriting dan lurus itu juga sudah sesuai dengan kadar orang masing-masing. Kalau kita orang keriting, maka dalam Islam haram hukumnya merubah bentuk. Kalau sudah dikasih lurus tidak boleh keriting. Kalau udah dikasih keriting tidak boleh. Iya, itu merubah ciptaan Allah karena Allah membuat itu sudah ada kadarnya agar kamu dapat hidayah dari Allah, bukan dapat dhalal. Bukan dapat kesesatan. Nah, walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing untuk diberi petunjuk hudan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan apa? Walladzi akhrajal mar'a. Nah, pada ayat keempat ini Bu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menumbuhkan rerumputan. Disambung lagi apa? Disambung oleh Allah Subhanahu faja'alahu ghusaan ahwa. Coba lihat rumput. Makanya ayat Allah ini ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ada ayat yang kita belajar dari alam. Coba kita lihat di alam. Kalau kita nanam pohon, pertamanya tidak ada pun daunnya. Tumbuh tunas, kemudian setelah itu hijau, hijaunya bagus, berbuah, kemudian lama-lama dia menghitam. Ya kan, kering, jatuh, habis. Itulah kehidupan kamu wahai manusia. Dari tidak ada lalu menjadi ada, lalu tidak ada, lalu ada kembali, dan ada itu kekal, itu nanti di yaumil akhir. Sebagaimana kamu melihat rumput itu batang-batang daun yang kering, yang pertamanya hijau, kemudian setelah itu dia menghitam, lalu jatuh ke tanah, begitulah kehidupan manusia. Pertamanya awalnya dari kanak-kanak, dari balita, kemudian remaja, cantik luar biasa. Waktu cantik jangan lupa diri, siapkan amalan-amalan, ya kan? Setelah itu nanti ketika tua dan menjadi rentah, masuk lagi ke tanah. Begitu kan? Nah, ketika kita rumput, nasib rumput itu sama kayak kita juga. Sebagaimana nasib rumput itu ketika jauh lekang dari batangnya, dari rantingnya, maka kita pun juga